kami masih menghayal antara dunia maya dan dunia nyata ya dek. Agak. Kami begadang buat dia senyum. Tunggulah, dah biasa kita tak tidur malam. Dah kayak kelelawar. Buru hantu Buru hantu. Aduh. Pusing kepala baby. Enggak pusing kok happy. Prinsip dalam hidup kita adalah proyeksi pikiran dan perasaan kita. Malam tadi dia ngamuk, ya ampun, tampun ngamuknya. Jadi kami itulah ganti-gantian lah, dua demak dia. Kadang orang itulah. Semua pada keteteran semua. Kadang aneh. Kita ini kan punya tanggung jawab masing-masing ya. Kalau kita punya ada rasa tanggung jawab sendiri, misalnya yang sekolah, ya punya tanggung jawab sekolah lah, belajar. Yang orang yang nggak belajar sekolah aja masih pengen belajar. Ini main-main aja. Itu juga bekerja. Kalau kita punya rasa tanggung jawab untuk bekerja, ya bekerja, bangun subuh, jangan telat. Sebelum apa-apa semua kita dah siap semua di sana, kan enak, lebih cepat kita berangkat kali enak, nggak terburu-buru, nggak apa-apa semuanya. Gitu seharusnya. Belajar mandiri, jangan mengharapkan semua dengan orang. Ini zaman sekarang, ya enggak, anak yang sekolah, mama yang sekolah. Ada PR, emak yang ngerjain, bukan anak yang ngerjain. Kan nggak cerdas jadinya. Nggak bagus tanam seperti itu. Jadi kalau misalnya dia DPR, biarkan dia ngerjain sendiri. Cuma kita kalau dia bertanya baru kita kasih tahu gitu. Ya gitulah. Dan zamannya sekarang kan salah didiknya. Jadi makanya mendingan kita belajar keras, ajarin keras untuk anak-anak kan bagus gitu. Jangan selalu ngikutin kata manja, ikutin semua kata mereka. Harus memang seperti itu biar mereka belajar mandiri. Anggap aja merantau sekolah, maksudnya sekolah enggak sama orang tua. Jadi tahu ada rasa tanggung jawabnya itu. Enggak main-main. Itu juga kalau kita bekerja. Kita harus tanggung jawab sendirilah. Gitu. Itu kerjaanmu ya kamu harus tanggung jawab. Gitu. Itu bisnismu ya kamu harus bertanggung jawab. Keuntungan dan kerugian kan kamu yang menanggungnya. Kamu harus tanggung jawablah sendiri. Jangan mengharap dengan orang lain gitu. Jangan selalu mengambing hitamkan. Gitu. Kan? Kadang kan orang suka mengambing hitamkan seseorang karena kamu, karena semua karena kamu. Padahal salah. Semua itu kan kita yang memilih, kita yang membuat keputusan. Kita yang kalau memang kita nggak mau ya udah nggak usah kerjain kan gitu. Dari pertama dulu makanya kalau kita itu sebenarnya untuk berbuat sesuatu tuh kita harus pikir, pelajari dulu, harus percaya yang mutlak, harus benar-benar percaya dulu. Itu prinsip dari Napoleon Hill. Memang udah aku udah pelajari, udah baca gitu. Jadi kita tuh harus fokus, berimajinasi, berpikir apa-apa. Jadi kita perlulah ke tempat yang tenang atau apa supaya otak kita itu bisa bekerja gitu. Maka aku kurang suka berapa tahun inilah, dalam beberapa tahun ini kurang suka rame-rame, memang suka menyendiri, malas gitu, nggak mau terlalu pusing-pusingan urusan orang. Kalau ada orang nanya-nanya urusan ini kawan gitu, aku selalu bilang
Ya kalau mau ya tanya aja sendiri sama kak sama dia. Aku nggak tahu gitu karena kita nggak tahu ya. eh, Lain kita ucap nanti lain yang diceritakan sama teman kita itu ke teman kita yang satu lagi. Jadi akhirnya nanti menjadi adu domba, akhirnya kita ribut. Mendingan kita harus berpikir lebih maju lagi lah, maksudnya gini, lebih pikir lebih daripada terjadi yang enggak, mendingan kita bilang nggak usah, nggak tahu, mendingan gitu. Kadang kan banyak lah, kadang kita kan sifat orang ini kan macam-macam, sifat orang ini kan macam-macam, jadi kadang ada kadang kita kan nggak bisa menebak hati orang ya. Nah, itu terus seperti itu ya, terus ada rencana strategi kita apa. Nah, seperti itu apa rencana kita ke depan gitu. Jadi eh, langkah besar apa yang harus kita ambil yang cepat, terus kita harus gigih fokus berpikir besar. eh Terus kenapa perubahan sifat kita tuh ada, kenapa, jadi kita harus berpikir perubahan sifat untuk diri kita itu kita harus berubah diri gitu. Jadi maksudnya gini, kita harus mencari diri kita yang sebenarnya. Jadi kita tuh harus kenali diri kita, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, kita harus pelajari. Jadi hakikat, jadi betul, kita dalam hal apapun kita harus pelajari dulu karakter kita sendiri. Jadi jangan kita selalu merasa diri kita sempurna. Jadi kita harus ada kegagalan, kesalahan dalam kita itu kita harus pelajari lagi supaya kita perbaiki lagi untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain itu. Jadi jangan menilai seseorang itu dia harus H, B, C, D, nggak bisa. Jadi kita harus koreksi diri dulu, benar nggak gitu, harus seperti itu. Karena ini alhamdulillah ya, alam pikiran bawah sadar, otak kita, manusia memiliki otak yang sangat luar biasa, dan jika selalu kita asah dan kita gergaji, harus kita, itulah makanya kita harus selalu belajar, harus kita baca buku, menulis, kalau bisa menulis, jadi biar ingat, menulis, dimanapun kita selalu nulis, buat buku apa kita tulis. Jadi perubahan baru itu kita harus kita terapkan selalu gitu, kita asah terus itu. Terus indra keenam itu harus kita tanamkan, jadi feeling gitu. Jadi indra keenam itu adalah merupakan sumber penciptaan dari orang-orang yang hebat, yang sukses, yang zaman sekarang inilah seperti itu. Orang-orang hebat sekarang mereka selalu tanamkan seperti itu. Jadi ini alhamdulillah ya, alhamdulillah dalam beberapa bulan ini emang sudah terapkan pada diri Emma. Jadi pikiran kita itu selalu positif dalam hal apapun. Misalnya ada kegagalan, kesalahan, ada apapun dalam diri kita, kita tidak berpikir negatif. Kita akan pikir positif selalu. Gitu. Misalnya ada tindakan kita yang buat kita salah, berucap atau apa, kita koreksi diri kita lagi. Apa yang telah kita lakukan. Jadi kita nggak tahu, entah orang tersinggung, entah apa, kita minta maaf. Gitu. Harus seperti itu. Jadi kita harus kita ini, memang kita harus koreksi diri lagi gitu. Jangan merasa kita itu hebat. Dan kita harus tanamkan seseorang itu ambil positifnya. Ada sisi negatif orang itu kita buang. Gitu. Kalau emang gitu. Ada orang itu sifat jahatnya emang buang gitu. Walaupun misalnya orang itu pernah nyakitin emang maafkan. Udah gitu aja. Memang itu dari dulu. Emang tak pandai dendam. Kalau orang nyakitin emang maafkan. Seperti itu. Paling emang ya paling sedih. Terus nanti emang lebih baik memberi jarak gitu. Itu lebih bagus. Tetap baik-baik tapi akan memberi jarak gitu. Karena kan kita tidak boleh membenci orang. Biar aja orang benci kita, yang penting kita tidak benci orang. Gitu tuh. Nggak ada yang sempurna dalam hidup ya. Yang penting kita selalu